Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Risti Widiani dengan NIM 2031929. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pengembangan Sistem Layanan Publik di Lembaga Pendidikan. Secara luas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik juga jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab, dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan dari perundang-undangan. Pelayanan publik di bidang pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mainan, latihan, dan proses perbuatan ataupun cara mendidik. Bagaimana pelayanan publik dalam bidang pendidikan? Berbicara tentang pelayanan publik di bidang pendidikan, pengaduan di bidang pendidikan merupakan yang paling banyak karena pendidikan ini merupakan sektor yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat umum. Pendidikan di Indonesia belum terlaksana secara efisien dan efektif, berbagai faktor yang menyebabkannya. Banyak masalah yang pawai oleh pelayanan publik dalam bidang pendidikan mengakibatkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk, yaitu ada beberapa. Rendahnya kualitas sarana fisik belajar. Salah satu faktor yang mendukung program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan peningkatan terus-menerus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana prasarana merupakan bagian penting yang perlu dipersiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadi kegiatan belajar mengajar yang lancar. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana sangat dibangun untuk menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Adanya pungutan pembohongan. Untuk mencegah pungutan pembohongan di lingkungan lembaga pendidikan, disarankan agar dibuat tata kelola sekolah berintegritas. Pengelolaan anggaran sekolah juga harus transparan dan norma kesusilaan di sekolah harus dipatuhi. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Setiap warga negara diharapkan memiliki kesempatan yang sama dan merata untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Mahalnya biaya pendidikan. Masalah saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah, sehingga masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Masalah dalam sistem layanan publik di sekolah. Setelah saya melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 223 Merangin, adapun permasalahan yang saya temukan: 1. Minimnya sarana prasarana. 2. Rendahnya pelayanan terhadap siswa dan wali murid. 3. Rendahnya kualitas guru. Pemecahan masalah atau saran untuk permasalahan. 1. Perlu adanya pengelolaan dana BOS yang diberikan pemerintah untuk menunjang kualitas sarana dan prasarana di sekolah tersebut. 2. Perlu adanya pengembangan atas rendahnya pelayanan terhadap siswa dengan cara mensosialisasikan pentingnya kerjasama antar siswa, wali murid, dan guru. 3. Meningkatkan kualitas guru dengan cara melakukan pelatihan rutin 1 kali dalam sebulan. Demikian materi dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.